Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sutrisman Bulman dari kelompok 3, gelombang 4, angkatan 28. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2025. Jadi di sini saya akan memaparkan penetapan core isu dan gagasan kreatif. Yang pertama, penetapan isu prioritas. Isu yang pertama adalah kurangnya disiplin ASN untuk tepat waktu, ya USG. Untuk urgensinya ada 4, seriousness ada 4, dan growth 5. Jumlah nilai 13, peringkat kualitas 1. Yang kedua, belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja. Kriteria USG-nya dari urgensi 3, seriousness 2, dan growth 4, jumlah nilai 9. Peringkat kualitas 3. Isu yang ketiga adalah beberapa pegawai ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi USG-nya dari urgensinya ada 3, seriousness 3, dan growth 4. Jumlah nilai 10, peringkat kualitas 2. Isu yang keempat adalah manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi. Kriteria USG-nya dari urgensinya ada 2, seriousness 3, dan growth 3. Jumlah nilai 8, peringkat kualitas 4. Isu yang kelima adalah banyaknya individu yang belum paham dengan penggunaan software digital. Kriteria USG-nya dari urgensinya 2, seriousness 2, growth 3, jumlah nilai 7, peringkat kualitas 5. Isu yang keenam adalah jaringan internet yang kadangkala kurang memadai. Kriteria USG-nya dari urgensinya 2, seriousness 2, growth 2, jumlah nilai 6, peringkat kualitas 6. Analisis isu dari kurangnya disiplin ASN untuk tepat waktu. Strength pertama adalah adanya regulasi dan aturan terkait kedisiplinan ASN, misalnya peraturan kepegawaian. Yang kedua, potensi ASN untuk menjadi teladan bagi masyarakat jika disiplin waktu ditekankan. Yang ketiga, adanya sistem absensi atau manual dan elektronik yang dapat digunakan untuk memantau kehadiran. Dan yang ketiga dan yang keempat, kesadaran bagi ASN dan pentingnya ketepatan waktu. Dari weakness, yang pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap keterlambatan, budaya kerja yang kurang menekankan pada ketetapan waktu di sebagian unit kerja. Dua, kurangnya contoh kepemimpinan yang disiplin dalam hal waktu. Dan yang ketiga, motivasi kerja sebagai ASN yang rendah dapat berkontribusi pada kurangnya disiplin waktu. Dan yang terakhir adalah sistem absensi yang kurang efektif atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari opportunities, yang pertama, adanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk sistem monitoring kehadiran yang lebih baik. Yang kedua, adanya keinginan dari pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN. Dan yang ketiga, peluang untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya disiplin waktu. Yang terakhir adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien dan dipengaruhi oleh kedisiplinan ASN. Dari threats, pertama adalah dampak buruk keterlambatan ASN terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Yang ketiga, potensi munculnya ketidakadilan di antara ASN yang disiplin dan yang tidak disiplin. Dan yang terakhir adalah resistensi dari sebagai ASN terhadap perubahan budaya kerja yang lebih disiplin. Langkah antisipatif. Yang pertama, sosialisasi dan pengawasan aturan. Kampanye kesadaran dengan mengadakan kampanye internal yang menekankan pentingnya disiplin waktu bagi efektivitas kerja dan pelayanan publik. Ini bisa melalui poster atau sesi informasi. Penegasan aturan yang jelas memastikan semua ASN memahami aturan terkait jam kerja dan konsekuensi dari keterlambatan. Aturan ini perlu dikomunikasikan secara berkala dan mudah diakses. Yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi dini, yaitu sistem absensi yang efektif dengan memastikan sistem absensi, baik manual maupun digital, berfungsi dengan baik dan datanya terpantau secara rutin. Identifikasi dini potensi masalah, menganalisis data kehadiran secara berkala untuk mengidentifikasi ASN dan kerja yang menunjukkan tren kurang disiplin waktu sejak awal. Ketiga, pengembangan budaya organisasi yang positif dengan keteladanan sejak awal,
mendorong para pemimpin untuk selalu memberikan contoh yang baik dalam hal ketepatan waktu, membangun rasa tanggung jawab, menanamkan pemahaman bahwa ketepatan waktu adalah bagian dari tanggung jawab profesional setiap ASN. Yang keempat, fasilitas dan dukungan dengan mencari tahu kendala sebelum memberikan saksi, mencoba memahami jika ada kendala sistemik atau pribadi yang menyebabkan ASN kesulitan tepat waktu, menyediakan solusi yang mungkin. Jika memungkinkan, organisasi dapat membantu mencari solusi atas kendala tersebut, misalnya pengaturan transportasi jika ada masalah akses. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan diri dengan pelatihan manajemen waktu. Mengadakan pelatihan tentang manajemen waktu dan organisasi diri untuk membantu ASN mengatur waktu mereka dengan lebih efektif. Langkah antisipatif ini berfokus pada pencegahan dan pembentukan budaya disiplin sejak dini, sehingga potensi masalah keterlambatan dapat diminimalisir sebelum menjadi isu yang signifikan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.